Halo semuanya, gua lagi search meme ya tadi. Lagi search meme, lagi biasa lah ya. Lagi nyari game juga, game-game baru, stok game. Sorry banget kali ini gua lagi nggak enak badan cok. Jadi agak lama kontennya. Jadi tadi gua lagi cari meme, tiba-tiba gue jumpa meme ini. Ini gua anggap meme aja lah ya, karena lucu. Lucu banget sumpah. Mau lihat lucunya di mana? Oke, gue kasih konteks dulu ya, biar jelas dulu. Kalian pasti tahu lah ya berita kemarin tuh yang Bapak Menteri Perdagangan ya itu ngeluarin keputusan untuk menutup TikTok Shop. Oke, menutup TikTok Shop. Dan seperti biasa, setiap kebijakan pemerintah pasti ada yang kontra, pasti. Nah, respon kontra setiap orang kan beda-beda ya. Nah, dia ini, di komen itu ada salah satu orang yang kontra dengan keputusan itu, tapi dengan cara yang ya komentar di sosmed segala macam. Nah, direction sama abang ini, dikasih tanggapan ke abang ini gimana gitu. Oke. Kan udah tahu konteksnya. Ya intinya komentar-komentar yang nyumpahin Bapak inilah Zulkifli Hasan lah, tentang kebijakan dia nutup TikTok Shop. Dan abang ini gua nggak tahu ya maksud abang ini apa, mencoba menjadi pahlawannya pemerintah. Ya gua nggak nyalahkan ya, tapi ya terserah. Itu hak lo juga. Jangan, biasanya pahlawan pemerintah itu musuh masyarakat. Oke, itu nanti lah ya. Gue dari Olda, sumpah cok lucu banget abang ini asli. Oke, kita langsung lihat aja gimana tanggapan dia ya tentang orang-orang yang kontra. Oke, Pampang terus ini komen. Ini di Instagramnya Pak Zulfikar Hasan. ulang lah, Kalian itu ada akhlak nggak sih? Gue bakal pampang terus ini komen. Ini di Instagramnya Pak Zulfikar Hasan, Menteri Perdagangan kita. Kadang gila ya, Oh, di IG-nya Pak Zulkifli cok. kelewat keterlaluan, nyumpahin orang buat mati karena satu keputusan yang mereka nggak setuju. Lu lempar kata-kata kasar lu itu, maki-maki tanah air kalian sendiri. Tolong digaris bawahi, maki-maki tanah air kalian sendiri. Pak Zulkifli Hasan sama dengan tanah air. Bang, mohon maaf ya Bang Raymond. Mohon maaf, sorry banget ini. Kan komentarnya itu nyumpahin Bapak Menteri ya kan. Kenapa? Kan bukan nyumpahin Indonesia Bang. Kenapa lu bandinginnya Pak Zulkifli Hasan itu tanah air kita? Yang dimaki-maki juga Pak Menteri, bukan Indonesia kok. Lucu banget. Lucu banget sumpah. Lihat. Kita baca dulu TikToknya itu. Apa komennya? TikTok Shop udah tutup. Semoga Bapak juga cepat tutup usia ya Pak. Lu kontol Pak, sumpah. Komennya aja lucu. Komentar abang ini tentang komen itu lebih lucu. Sumpah gue dapet ini. Ini gue anggap meme cok. Lucu banget asli. Maki-maki tanah air, anjir. Pak Zulkifli Hasan kok tanah air. Orang yang dimaki-maki Pak Menteri kok. Kenapa maki-maki tanah air? Gue gak ngerti cok. Sumpah. Asli. Lanjut. Gue ngerti, keputusan ini tuh ada pro kontranya. Banyak yang ngerasa diuntungkan, banyak yang ngerasa dirugikan. Tapi nggak kayak gini. Ini otaknya di mana? Ini otaknya di mana? Oke. Gue nangkep. Lu bilang setiap keputusan pemerintah ada pro kontranya, ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang merasa tapi ada yang lu kelupaan bang, bahwa ada pihak yang nggak terpengaruh. Ya kan, ada pihak yang nggak terpengaruh
terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Nah, yang nggak terpengaruh ini justru digolongkan sebagai yang pro gitu, karena ada nggak ada nih kebijakan ini yang nggak ngaruh. Gue kasih contoh nih ya. Omnibus Law itu kan kebijakan pemerintah tuh, itu udah cukup lama ya kan, tapi disahkan baru-baru ini oleh presiden sekarang. Itu yang demo kan bukan orang-orang kaya kan. Karena ada atau enggaknya kebijakan tentang Omnibus Law itu nggak ngaruh buat orang-orang kaya, karena yang ngaruh kan buruh-buruh. Yang ngaruh itu buruh, bang. Makanya yang demo, gua nggak tahu ada yang kaya atau enggak yang demo ya, tapi kebanyakan 90% itu pasti orang miskin, pasti buruh, pasti para pekerja yang demo itu. Karena kalau mereka kaya, ngapain mereka demo? Pasti yang kaya yang ikut demo itu antara mereka cari muka atau memang mereka memang membela para buruh. Jadi ya memang dua pilihannya, antara mereka membela atau pura-pura membela. Pura-pura membela paling untuk cari atensi sambil merekam upload di IG. Oke, saya membela para buruh untuk ikut demo Omnibus Law. Kebanyakan gitu ya kan. Gua nggak mencap semua orang kaya yang ikut demo Omnibus Law itu ngelakuin itu ya. Ya terserah, itu hak mereka ya kan. Tapi ya maksudnya kan yang nggak terpengaruh itu justru digolongkan jadi pro kan, karena nggak ikut demo, karena nggak ikut bereaksi bereaksi kritis lah tentang kebijakan Omnibus Law gitu. Jadi dianggap oke, yang ini pro, yang diam itu pro, dianggap gitu pasti orang-orang kaya karena nggak berpengaruh gitu. Nah, TikTok Shop ya, ini orang yang komen di atas itu pasti kena pengaruhnya tuh tentang TikTok Shop, pasti. Karena kalau nggak kena pengaruhnya nggak mungkin mereka komen. Seperti yang gue bilang, kalau nggak kena pengaruhnya pasti digolongkan ke pro, karena yang diam pasti dianggap pro sama pemerintah. Iya, kalau lu anggap ada yang pro ada yang kontra, oke, yang pro itu yang pro itu yang dapat keuntungan, dan yang nggak terpengaruh justru dianggap pro sama pemerintah. Oke, kita kasih kebijakan ini, oh dia diam berarti dia pro, pasti gitu. Yakin gue contoh nih, lu misalnya nih, lu konten kreator ya kan. Iya, siapapun lah konten kreator. Ketika pemerintah ngeluarin kebijakan dan sosmed sosmed redam nih, nggak ada kritisnya dari para influencer, pasti influencer yang diem tuh dianggap pro sama pemerintah. Oke, yang ini diem, ini pro. Oke, yang ini diem, yang ini pro. Mereka kak diem karena nggak ada pengaruhnya buat mereka. Kalau ada pengaruhnya ya mereka kontra juga pasti. Yakin gua. Iya, makanya ya, karena yang diem ini dianggap pro juga ya bang ya, karena yang diem ini dianggap pro juga, berarti kan yang pro lebih banyak nih, otomatis ya kan. Jadi ya kalau misalnya pro diem, tinggal telen aja gitu data-data atau kebijakan-kebijakan. Nah yang kontra ini disuruh ngapain? Yang kontra ini disuruh ngapain? Lu bilang kebijakan pemerintah ada yang pro ada yang kontra. Yang pro oke, bisa ditelen. Yang kontra nih, demo aja udah nggak boleh. Oke, influencer yang pro pemerintah justru janganlah demo, jangan gunakan kekerasan, jangan desak pemerintah atau apalah gitu, kata-kata influencer tai gitu. Kayak gitu kan, orang dengan embel-embel edukasi agar nggak terjadi kekerasan gitu dengan tidak adanya demo, kan brengsek cok, asli. Kan dia nggak ngerasain, makanya dia bisa ngomong gitu kan. Ya betul aja kan. Kalau lu bilang ada yang pro ada yang kontra, yang demo berarti yang kontra. Kalau demo nggak boleh, oke, demo nggak boleh. Begitu ada orang kontra komen di sosmed, lu larang juga, lu komentar kayak gini juga. Terus yang kontra disuruh ngapain anjing? Demo nggak boleh, komen nggak boleh. Lagi dia kan ini komen sendiri ya, nggak ngajak-ngajak cowok. Aneh banget. Demo sendiri, demo nggak boleh, komentar nggak boleh. Jadi yang kontra suruh ngapain? Kalau lu menganggap kebijakan pemerintah ada yang kontra, sama aja kontra juga nggak bisa ngapa-ngapain.
Jadi ngapain lo ngomong ada yang kontra? Bilang aja, setiap masyarakat harus pro pemerintah. Karena yang kontra juga nggak bisa ngapa-ngapain kok. Nggak boleh ngapa-ngapain, yang tepatnya bukan nggak bisa, nggak boleh ngapa-ngapain. Karena komentar kayak gini aja, lu cok nggak ada otak. Gimana coba? Jadi yang kontra itu mesti apa? Kayak harus ngapain? Satu-satunya jalan, ya telan. Betul kan? Kalau nggak boleh ngapa-ngapain, orang kontra ketika nggak bisa ngelakuin apapun, satu-satunya jalan ya jadi pro. Mau nggak mau ya jadi pro, karena kontra juga nggak bisa ngapa-ngapain kok. Kan emang gitu. Lu jadi kontra, lu nggak bisa ngapa-ngapain, ya telan semua kebijakan pemerintah tuh. Wah, telan. Wow, sangat totaliter, men. Sangat totaliter. Makanya parah banget, cok. Sumpah. Jadi yang kontra ini harus ngapain? Tolong. Masa harus ngomong di belakang? Parah banget. Gimana kalau lu yang terima makian-makian kayak gini? Gue udah bilang di video sebelumnya soal memecah belah negara kita lewat adu domba. Pintar dikit. Memecah belah negara lewat adu domba. Lucu banget sih. Orang dia komen gak ngajak-ngajak kok, kan dia gak ngomong, ayo kita maki Bapak Zulkifli Hasan. Kan komentarnya juga gak kayak gitu. Ayo kita doakan Bapak Zulkifli Hasan tutup usia. Aneh banget sumpah. Aneh banget. Caption pinter dikit. Si paling pinter. Astaga. Lah, belajar tuh namanya punya akhlak. Ini pesan singkat aja dan gue Belajar namanya punya akhlak. Asli. Lu lebih lucu bang dari Komeng, sumpah. Lucu banget, cok. Nih, enggak, tapi gua nggak ada masalah ya sama lu bang ya. Nggak ada masalah nih. Gue juga berterima kasih nih sama lu nih, karena apa? Di pikiran gue nih sebelumnya, gue pikir hampir semua influencer itu kontra sama pemerintah. Cuman memang gak semua influencer punya power untuk ngomong tentang kontranya mereka gitu, tentang keluh kesahnya mereka. Gak semua influencer tuh punya powernya. Jadi kebanyakan influencer gak kelihatan kontra. Karena gak kelihatan kontra, jadi dianggap pro sama pemerintah. Itu yang gue lihat tuh. Padahal banyak influencer yang kelihatan kontra, cuman gak punya power untuk ngomong aja gitu. Nah, tapi gue terima kasih sama lo, karena gue baru tahu nih ternyata ada juga influencer yang pro gitu sama pemerintah. Ini yang gue maksud nih, influencer yang jangan demo buruh, apalah hasilnya kalian ikut demo gitu, jangan gunakan kekerasan. Lu bukan buruh. Gue nggak ngomong lu ya bang, maksudnya orang-orang influencer yang ngelarang demo itu tadi, demo tentang buruh, ya gitu juga sama konteksnya. Lu larang lu kagak kena impactnya juga, lu larang lu juga gitu bang. Gue nggak tahu ya lu kena impactnya juga atau enggak ini tentang TikTok Shop ini. Paling kalau lu kena impactnya, lu nggak, jalan lu itu bukan cuman TikTok Shop. Gue yakin lu punya jalan lain. Nah, orang-orang yang jalannya hanya TikTok Shop kan pasti kontra dong sama itu. Kalau komen kayak gini aja nggak boleh, demo nggak boleh, ngapain lagi? Suruh berak gitu, berak doang. Berak doang, miskin lama-lama. Orang miskin berusaha kaya kok. Aneh banget, cok.
Sumpah. Ya gua 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 nggak ada masalah ya sama abangnya ya. Tapi ya gua hargai lah bang. Lu cukup lucu untuk hal ini. Ya cuman itu sih yang bisa gua hargai. Terima kasih.